What a wonderful life, feeling joy deep inside. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Chad yang bekerja di rumah seorang bos mafia. Ia yang diberi amanah untuk menyimpan uang di rekening pribadi Kun malah membuat kesalahan hingga berakhir jadi buronan. Awalnya Chad ingin membahagiakan anaknya dengan adanya uang itu, tapi mendengar anaknya tidak menganggap Chad sebagai ibu, membuat Chad pada akhirnya hidup sebatang kara dan orang-orang yang mencari keberadaannya hanya karena ingin mendapatkan uang tersebut. Oh iya. Dan kisah akan berfokus pada seorang wakil manajer bank bernama Toh, merupakan karyawan teladan yang sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun. Saat ini, ia menghadiri acara kecil-kecilan yang diadakan oleh bapak manajer untuk sebagai perpisahan dengan salah satu karyawan bernama Shin yang dikeluarkan karena perannya digantikan oleh AI. Meski terlihat bahagia, Shin sebenarnya tak terima dengan keputusan pak manajer yang mengeluarkannya secara sepihak bukan tanpa alasan. Ia sudah bekerja sejak bank berdiri dan selama itu juga dirinya tidak pernah melakukan kesalahan, namun pak manajer tetap pada keputusannya karena usia Shinnya sudah lanjut membuat kinerjanya semakin lambat.มึงไปจ่ายค่าจอเฮียนั้นให้กูด้วยละกันรหัสพนักงานกูนี่แหละ Toh sendiri tinggal dengan sang istri dan sudah dikaruniai satu anak perempuan. Tidak tanggung-tanggung, ia menyekolahkan putrinya di sekolah internasional dengan biaya bulanan yang tentu besar. Di mana itu sengaja dilakukan karena Toh dan sang istri ingin yang terbaik untuk putri mereka. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Toh dan beralih pada karyawan bank bernama Pet sedang mengunjungi rumah temannya yang berduka karena kehilangan seorang ayah. Kebetulan di sana ada beberapa penagih hutang yang mengaku telah meminjamkan uang pada ayah si teman. Melihat ada kenalannya di sekitar area itu, Pet dengan cepat menemui mereka untuk meminta bantuan dan alhasil, rumah duka seketika kacau balau, tapi si teman tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia curhat pada Pet bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa tentang hutang sang ayah, namun sejak beliau meninggal, penagih hutang hampir datang setiap hari. Namun yang terpenting bagi dirinya adalah ingin mengetahui apakah sang ayah memiliki tabungan untuk keluarga yang kini ditinggalkan. พ่อกูตายแล้วแม่งมากันใหญ่เลยนี่จริงไม่จริงกูก็ไม่รู้ละ Mendengar hal itu, Pet pun jadi kasihan dan memberitahu si teman jika dirinya akan mengecek data di bank untuk memastikannya. Hingga di keesokan hari, ia mendapati nama ayah si teman tidak ada dalam daftar nasabah. Yang itu berarti beliau tidak memiliki tabungan di bank ini. Saat iseng mengecek tabungan milik Chad yang rekeningnya sudah lama dibekukan, Pet yang melihat jumlah uang tabungan sekitar 30 juta Baht-kun tersirat ide ingin memiliki uang itu. Dengan begitu, Pet menemui Toh selaku wakil manajer untuk mengajukan kerjasama. Ia menjelaskan jika tabungan yang dimiliki oleh Chad tidak dimiliki oleh siapapun dan belum tentu anggota keluarga mengetahui tentang ini karena 4 tahun semenjak kematian Chad tidak ada kerabat atau saudara dekat yang datang ke bank untuk mempertanyakan tentang tabungan tersebut. ตัวนี้พี่มึงพูดอะไรของมึงวะเพชร Sebatas setuju karena takut masuk sel penjara. Toh yang melihat jumlah tabungan milik Chad akhirnya mulai terhasut karena memang sedang butuh uang untuk kebutuhan keluarga. Meski begitu, ia menolak hasutan dari Pet karena tidak ingin melakukan kesalahan sampai akhirnya แล้วแต่พี่นะ dan ya, Toh dan Pet dikejutkan oleh Shin yang buntut dengan cara melompat dari lantai atas. Dari kejadian ini, Toh akhirnya menyadari satu hal bahwa jika dirinya seperti Shin yang dikeluarkan sebelum mendapat apa-apa, ia mungkin akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh temannya itu. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Toh mau tidak mau harus menerima tawaran kerjasama dari Pet. Keesokan paginya, Toh selaku wakil manajer yang memiliki wewenang untuk mengontrol tabungan nasabah, diam-diam mengaktifkan rekening milik Chad supaya uangnya dapat diambil. Dan setelah memberikan kode pada Pet yang bertugas di bagian penarikan Kun langsung menjalankan tugasnya saat itu juga.
Sebagai antisipasi, Toh dan Pet untuk saat ini hanya dapat mengambil uang 2.000 baht untuk bahan percobaan, dan saat ketemuan, Pet yang ingin mengambil uang lebih karena sedang butuh biaya untuk mengganti cat mobil membuat Toh ketawa karena tidak menduga jika dirinya akan berbuat nekat sejauh ini. Dalam perjalanan pulang, Pet seketika dihadang oleh preman yang ingin menagih uang untuk perbaikan mobil karena ternyata belum lama ini ia mengalami tabrakan dengan mobil milik seorang ketua preman. Pet yang dimintai ganti rugi belum bisa membayar uang sepeser pun sehingga akibat kejadian itu, Pet curhat pada Toh melalui telepon terkait dirinya yang sangat membutuhkan uang, dan setelah melakukan penarikan, Toh langsung menemui Pak Manajer untuk memastikan apa perbuatannya tidak diketahui. Sempat terjadi ketegangan karena Pak Manajer mengaku ingin membicarakan sesuatu. Toh justru diberi pujian atas kerja kerasnya, bahkan diminta agar mengurus sisa pekerjaannya hari ini. พี่ช่วยผมแต่อย่าไปเปิดไฟล์อื่นล่ะ Memanfaatkan momen ini, Toh membuka riwayat laporan dan langsung menghapus data pemberitahuan, dan setelah dipastikan semua aman, ia memberikan kode pada Pet agar segera melakukan penarikan yang kali ini jumlahnya jauh lebih besar. Sementara kita tinggalkan dulu urusan Toh dan beralih pada si bos mafia yang merupakan mantan bos jahat di masa lalu dengan ditemani anak buahnya yang bernama Samsul. Ia kini tengah mencari jejak wanita tersebut untuk mengambil lagi uang miliknya yang telah dicuri. Mereka tanpa ragu menghabisi siapa saja yang diketahui telah membantu jahat dalam melakukan pelarian. Setelah menghabisi orang itu dengan sangat brutal, si bos mafia yang membicarakan tentang jumlah uang yang dicuri oleh jahat pun seketika membuat Samsul tertarik ingin memiliki uang itu untuk dirinya sendiri. Ia mengandekan mobil di area sepi dan menghabisi majikannya dengan cara seperti ini. Selesai dengan si bos mafia, Samsul yang mengetahui kediaman anak Lewi sosok jahat langsung menemui orang itu untuk diajak bekerja sama. Si wanita yang bernama Kem yang bekerja sebagai tukang pijat mempersilahkan Samsul untuk masuk meski belum mengetahui tujuan dari pria itu. ไปนอนที่โซฟาก่อน Saat dipijat itulah Samsul jujur terkait tujuannya, yaitu ingin mengambil kembali uang yang telah dicuri oleh jahat. Kem yang sedari kecil dirawat oleh sang bibi tidak begitu peduli tentang ibunya karena merasa telah dibuang. Tapi mendengar jahat alias ibunya sudah lama meninggal, Kem akhirnya mau diajak bekerja sama karena perannya sangat dibutuhkan untuk mengambil uang yang saat ini diyakini tersimpan di salah satu bank. Kembali pada Tohyaf saat ini sedang membagi dua uang hasil curian. Sepulangnya ke rumah, ia langsung disambut oleh sang istri yang mengingatkan biaya pendaftaran sekolah putri mereka. Si istri ingin Toh mengurus semua itu dan ingin suaminya bekerja lebih keras demi mencukupi gaya hidupnya. Pet sendiri saat ini pergi ke sebuah pabrik untuk menemui si bos preman, tapi setelah memberikan uang sebagai ganti rugi, si bos preman justru menganggap uang itu belum cukup untuk mengganti kerugian dan 700,000 แม่งได้แค่ประตูรถเว้ย มึงหาเงินมาไวนี่กูชอบ Setelah diajar hingga babak belur, Porsche milik Pet juga diambil dan bagian tangannya dilukai menggunakan pisau yang karena terus didesak untuk menambah biaya ganti rugi, ia tidak memiliki pilihan kecuali menghubungi Toh dan memintanya agar mengambil lagi uang dari rekening jahat. Namun karena takut ketahuan, Toh kali ini menolak untuk melakukannya. Tidak bisa jika terus menyimpan uang di dalam kantong, Toh pergi mencari orang random untuk membuat rekening baru. Melihat gadis polos yang tampaknya bisa dimanfaatkan, ia menawarkan sejumlah uang jika bersedia memberikan identitasnya. Dan karena tawaran dirasa menarik, si gadis pun setuju untuk melakukannya.
Alih-alih memberi bayaran sesuai kesepakatan, toh justru malah menodongkan sebuah pistol yang membuat si gadis lari ketakutan tanpa sadar jika hal itu bisa saja menumbuhkan dendam bagi si gadis karena dirinya telah dibohongi. Dan benar saja, tepat di keesokan harinya, Toh sangat dibuat terkejut saat mendapati notifikasi bahwa uang semalam kini telah ditarik oleh si gadis. Sehingga dengan cepat, Toh buru-buru mencari gadis itu karena mengetahui alamat rumahnya. Dengan menentek sebuah pistol, ia ingin si gadis agar mengembalikan semua uang itu, tetapi... มึงหลอกกูใช่ไหม แต่ครั้งหน้ากูเห็นมึงมาแถวนี้อีกนะ Apes, itulah yang dirasakan oleh Toh sekarang. Bukan hanya kehilangan uang, ia juga menemukan Pat telah menarik sebagian saldo dari rekening Jat tanpa memberikan kabar terlebih dahulu. Sehingga kepalang tanggung, Toh pun meminta bawahannya agar menyediakan uang senilai 25 juta Pat dengan berbohong jika saat ini ada nasabah yang ingin mengambil uang tersebut. Dan lagi, Toh kembali dibuat apa saat dirinya akan menghapus riwayat transaksi ya keduluan oleh Pak Manajer, yang itu berarti perbuatannya kali ini telah diketahui dan baru saja akan pergi dengan membawa uangnya, ia dihadang oleh Pak Manajer yang ingin meminta keterangan. รายการล่าสุด25 ล้าน เงินอยู่ในนี้เหรอ Sempat menawarkan kerjasama untuk membagi uang hasil curian, tampaknya itu belum cukup untuk membuat Pak Manajer tutup mulut, sehingga kali ini Toh hanya dapat pasrah menerima kenyataan jika dirinya dipecat dan tidak mendapatkan uang sepeser pun. Saat menghubungi Pat itulah Toh malah diberi Sherlock oleh Pat yang juga ingin bertemu. Di waktu yang sama, ia melihat Pak Manajer membawa uang tadi ke dalam mobil yang membuatnya sadar jika Pak Manajer akan menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri. Tapi karena tak sempat untuk menghentikannya, Toh akan menemui Pat terlebih dahulu. Toh pun pergi ke lokasi pabrik tempat si bos preman mangkal, sempat memilih balik kanan saat menyadari Pat sedang disandra. Toh pada akhirnya tertangkap dan dibawa langsung ke hadapan si bos preman. Di sana si bos preman ternyata sudah mengetahui kejahatan mereka. Dia ingin Toh agar memberikan sejumlah uang jika ingin Pat dibebaskan. Yang karena uang di rekening Jat sudah habis, Toh memberitahu si bos preman terkait uang itu yang saat ini ada di tangan Pak Manajer. Sehingga jika si bos preman mau, maka ambillah sendiri. Dan Toh akan mengantarnya ke rumah pria tersebut. Oke? Alhasil, si bos dan Proco langsung menggeledah rumah si manajer guna mencari tas berisi uang. Toh yang juga datang ke sana terlibat perdebatan dengan si manajer yang mengaku akan melaporkan masalah ini ke pihak berwajib sampai akhirnya กูจะไล่พวกมึงออก เอาเงินไปซื้อโรงให้มันด้วย Dan ya, si manajer pun tewas setelah si bos preman menusuknya dengan pisau. Setelah si bos preman pergi dengan membawa uangnya, Toh yang tidak menduga masalahnya akan menjadi serumit ini pun berusaha tetap waras dan lekas menyembunyikan jasad si manajer ke dalam kulkas, termasuk mengirimkan pesan di grup agar hilangnya si manajer tidak dipertanyakan oleh para pegawai. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Toh dan Pat bekerja sama seperti biasa meski terus kepikiran dengan kejadian semalam. Dan tepat pada hari ini, Cam datang ke bank tersebut untuk mempertanyakan tabungan milik Jat selaku ibunya. Terkejut mendengar hal itu, Pat langsung menemui Toh untuk memberitahukan kendala saat ini. หลักฐานแค่นี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าคุณมีความสัมพันธ์ยังไงกับเจ้าของบัญชี Karena KTP saja belum dianggap cukup sebagai bukti, Samsul pun langsung turun tangan dan memperlihatkan akte kelahiran milik Cam. Meski begitu, Pat ingin Cam agar ke pengadilan terlebih dahulu dan kembali datang ke bank jika sudah ada bukti kuat bahwa dirinya adalah anak dari sosok Jat. ถ้างั้นลองตรวจสอบดูก่อนได้ไหมคะว่ายังมีเงินในบัญชีหรือเปล่า
ไปพิสูจน์ตัวเองที่ศาลนู่นแล้วค่อยกลับมา Alhasil, Kem yang mendengar hal itu segera membawa Samsul pergi dari sana. Penasaran dari mana Samsul mendapatkan akte kelahirannya, ia sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika itu didapatkan dari bibi Kem. Sebelum mereka bertemu, sadar jika Samsul telah menghabisi sang bibi yang sudah dianggapnya sebagai ibu sendiri, Kem pun memilih kabur saat itu juga sampai akhirnya beruntung Pet datang tepat waktu meski pada akhirnya dibuat terpojok oleh Samsul. Kem yang tidak ingin berdiam diri pun langsung mengambil suntikan yang dibawa olehnya sebelum pergi dari rumah dan Toh sendiri saat ini pulang ke rumah dan meminta sang istri agar berkemas tanpa memberitahukan alasannya. Mereka langsung berangkat saat itu juga untuk pindah ke kota lain. Dalam perjalanan, dia dihubungi oleh Pet yang ingin memberitahu terkait Samsul yang ingin mengambil uang cat karena itu semua adalah milik bos mafia. Mendengar hal itu, Toh tersirat ide untuk mengkambing hitamkan Samsul pada si bos preman yang menyimpan uangnya. มึงไปหานะให้เจอแล้วพาไปที่โกดังไอเสก ไอ้เชี่ยแล้วกูจะไปหาที่ไหนวะเนี่ย Setelah panggilan ditutup, Pet mendapat panggilan telepon dari Samsul yang memberitahu jika mereka tidak akan bisa lolos dari dirinya. Samsul rupanya diam-diam sudah pergi ke bank untuk sekedar mencari informasi seperti alamat dan anggota keluarga yang bersangkutan sehingga tak ada pilihan lain. Pet akhirnya setuju untuk bertemu. Toh yang membiarkan istri dan putrinya pergi lebih dulu langsung berangkat ke pabrik guna menemui si bos preman. Ia menakut-nakuti pria itu dengan memberitahu bahwa pemilik uang tersebut adalah seorang bos mafia kejam sebentar lagi akan datang di tempat ini. Dan jika si bos preman tidak ingin celaka, maka kembalikanlah uang itu kepada pemiliknya. พวกมึงไปตามซอย7มานี่บอกกูมีเรื่องด่วน Sesuai perkataan Toh, Samsul dengan ditemani Pet dan Kem datang ke sana untuk mengambil uang itu. Naas bagi Pet yang harus tertembak hingga mati di tempat. Keributan pun seketika terjadi karena si bos preman bersikeras tidak ingin menyerahkan uangnya sehingga dan ya, terjadilah baku hantam sengit di mana Samsul harus menghadapi anak buah si preman yang jumlahnya tidak sedikit. Sementara Toh dan Kem terdiam tanpa tahu harus berbuat apa. Samsul sendiri mulai membabi buta mengajar anak buah si bos preman satu persatu dan meski sempat tertembak bahkan mendapat luka tusukan, Samsul terus berjuang sekuat tenaga demi mencapai tujuannya. Memanfaatkan momen ini, Toh mengambil pistol yang tergeletak untuk menghabisi semua orang yang ada di sana terkecuali Samsul. Tetapi posisi pun berbalik karena Samsul ternyata masih kuat untuk melakukan perlawanan. Kem yang ingin nyawa Toh diampuni mempersilahkannya jika ingin memiliki uang itu, membuat Samsul akhirnya luluh dan lebih fokus pada tujuannya yaitu membawa pulang uang tersebut. Meski nyawanya selamat, Toh yang sedari awal juga mengincar uang itu, kini berniat menembak Samsul sebelum pergi dari tempat itu sampai akhirnya dan ya, Samsul pun seketika tewas setelah anak buah si bos mafia membalaskan dendam atas kematian bos mereka. Toh yang melihat tasnya tidak dibawa pergi pun langsung membawa tas berisi uang tersebut untuk dirinya simpan sendiri. Sempat akan pergi begitu saja, ia menyisihkan sebagian uang untuk bekal Kem pulang meski tahu jika Kem sama sekali tidak menginginkan uang itu. Dengan cepat Toh mencari ATM terdekat untuk mentransfer uang ke dalam rekening istrinya. Setelah semua yang dilalui, ia memilih pasrah dengan menyerahkan dirinya ke polisi. Tapi baru saja 1 minggu di penjara, ia justru harus mati di tangan anak buah si bos preman yang ingin membalaskan dendam atas kematian bosnya.ฝากสวัสดีเสกด้วยนะ
What a wonderful life. Tamat, ending yang sangat membagongkan.